Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam
بالإحسان وألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا الحمد لله الذي وبنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله نصلي ونسلم على رسول الله سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأمته وأهل بيته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم والعلماء الوارثين ونحن إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين والتابعين والحمد لله رب العالمين. Tabi'un yang sama-sama kita hormati, pengurus Masjid Baitur Rahim, para penasehat, para sesepuh, para orang tua, para guru, para imam yang sangat Ustaz taktimi dan dimuliakan dan insyaallah dimuliakan Allah. Segenap Bapak Ibu, ayah bunda, hadirin jamaah salat subuh dan jamaah taklim subuh hari Kamis Masjid Baitur Rahim, baik yang menyaksikan secara online maupun juga yang langsung hadir di masjid ini, tanpa terkecuali insyaallah seluruhnya dimuliakan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur tak terhingga kepada Allah sampai pada saat ini Allah masih berikan dengan kita nikmat hidup di dunia, tentunya dengan melaksanakan rangkaian ibadah dan ketaatan di hadapannya. Tidak ada nikmat yang paling besar kalau kita pahami dan kita jiwai, melainkan ketika kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa menyembah dan beribadah kepadanya. Menyembah itu adalah kerjaannya hamba, dan tidak ada status yang paling tinggi bagi seorang manusia melainkan menjadi hamba. Kalau dalam bahasa Arab namanya abdun. Apa Pak? Abdun. Apa Ibu? Abdun. Baginda Nabi itu ketika ditanya oleh Allah, ya Muhammad, anta nabi au malik? Kalau boleh milih, kau mau jadi apa ya Muhammad? Mau nabi, mau raja? Nabi menjawabnya apa? Anak abdun ya Rasulullah, anak abdun ya Allah, saya ini adalah hamba. Maka itulah kenapa ketika membaca ayat Isra Mi'raj tidak disebut Rasul, tidak disebut Muhammad, tak disebut dengan Nabi, tapi disebut dengan bi'abdihi, hambanya. Subhanalladzi asra bi'abdihi, ya, Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya. Kenapa? Karena status yang paling tinggi manusia itu adalah menjadi hamba di hadapan Allah. Dan inilah yang paling mulia, Pak. Allahul Malik, Allahul Khaliq, wa nahnul makhluk. Allah itu yang menciptakan dan kita yang diciptakan. Allah yang diibadahi dan kita yang beribadah. Allah yang disembah dan kita yang menyembah. Dan tidak ada puncak dari seorang hamba melainkan dia bisa menggantikan kualitas penyembahannya di hadapan Allah. Apa saja ibadahnya? Banyak sekali. Salah satu di antara tandanya adalah fa'budni wa aqimis shalah. Sembahlah aku dengan mendirikan sholat. Maka kalau mau tahu apa tanda hamba, ya sholat. Maka barusan kita sudah sholat subuh. Mudah-mudahan Allah menerima penghambaan kita. Allah menerima sholat subuh kita. Allah menerima mengabulkan doa-doa kita. Dan dengan itu juga insya Allah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dilanjutkan selesai sholat subuh kita dengan mengikhlaskan hati, melembutkan hati. Duduk
menyengaja duduk dalam majelis ilmu. Kata Imam Ad-Darimi dalam kitab Hayatul Kubra, dia menyebutkan orang yang menyengaja duduk di majelis ilmu itu pahala yang paling ringan. Apa Pak? Pahala yang paling ringan aja, Bunda. Pahala yang paling ringan bagi orang yang menyengaja duduk di majelis ilmu itu ayyaghfirullahu dzunub ala walidayhi. Allah sedang mengampuni dosa kedua orang tuanya. Itu yang paling ringan, Pak. Kalau yang paling dahsyat mah ada 7 kan dalam kitab Ya'latul Talib, dalam kitab Ilmu Ta'lim juga sama kan. Dari mulai sama dengan jihad di jalan Allah, ya kan? Siapa yang duduk nulis ilmu, Allah mudahkan jalan menuju surga, ya kan? Disamakan dengan duduknya di taman-taman surga. Semua makhluk termasuk di langit dan di bumi bahkan di laut mendoakan kepada orang yang duduk dalam majelis ilmu. Lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat, lebih baik daripada menyolatkan 1000 orang mati, lebih baik daripada menjenguk 1000 orang yang sakit. Bahkan kata Nabi, orang yang duduk dalam majelis ilmu itu diturunkan 4 kemuliaan, sakinah, rahmat, dikumpulkan dengan malaikat, bahkan akan disebut-sebut, dibanggakan di depan makhluk yang lain oleh Allah. Wow, Masya Allah tuh Pak, tentang keutamaan duduk di majelis ilmu. Yang paling ringan itu duduk aja Bapak itu udah, Bapak Ibu tuh duduk aja, nggak baca nggak apa, nggak nulis nggak apa, duduk aja, selanjutnya, tapi duduk di sana. Itu yang paling ringan Bapak Ibu, dosa orang tuanya sedang diampuni oleh Allah. Masya Allah, ya kan? Maka tidak ada kesibukan yang paling baik bagi kita di saat-saat usia begini melainkan luangkan waktu untuk punya waktu duduk di majelis ilmu. Ya. Paham nggak apa-apa, minimal Bapak Ibu ketika guru kita menyebut Muhammad, berarti Bapak Ibu Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan itu berpahala tuh. Ketika saya baca Al-Quran, Bapak Ibu mendengar misalnya kan ayat Quran didengar, itu udah jadi pahala. Nggak usahlah kita mimpi dapat ilmu yang banyak sampai jadi orang pintar jauh itu mah. Otak kita tidak kayak otak zaman dulu Pak. Udah usia-usia begini kan kadang-kadang ngomong apa Ustaz itu? Agak lambat mencernanya itu kan. Beda kayak kita masih zaman-zaman pendidikan, masa-masa pendidikan, masa-masa kita belajar kan, lagi encer-encer otak itu. Kalau udah sekarang begini kan, kadang-kadang udah tumpul, udah mikirnya kemana-mana, udah banyak dipikir dari dulu, udah banyak dipakai otaknya. Dulu banyak ilmu, dimulai dengan sholawat, dimulai dengan zikir, dimulai dengan doa, Masya Allah ya. Kemudian bertemu dengan teman-teman ini, melihat wajah saudara-saudara kita di tetangga, senang, bahagia, tidak merasa sendirian. Oh, ternyata yang tua gahnya saya. Teman dulu saya juga tua ternyata bapaknya kan begitu. Senang, bahagia, Masya Allah ya kan. Sambil kita menikmati usia yang memang Allah sudah berikan. Alhamdulillah. Bahagia bisa ibadah Bapak Ibu. Senang bisa ibadah. Senang dulu dalam majelis ilmu, senang. Harus senang. Oh, orang tua kita ini senang yang udah wafat itu. Alhamdulillah. Nih anak-anak saya ditunjukin malaikat, nih anak-anakmu nih. Ditunjukin di alam barzah itu. Di alam kuburnya itu nih anakku yang pertama nih kerjaannya, anak kedua itu ada catatan amalnya itu. Dan semuanya akan mengalirkan pahala kepadanya. Dari mana ayatnya? Surat Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami itu telah menghidupkan kembali orang yang telah mati itu. Orang tua kita dulu yang sudah mati itu hidup di alam barzah. Dan Allah tuliskan amal-amal selama hidupnya mereka itu ada. Dan Allah menuliskan terhadap asar, bekas-bekas yang ditinggalkannya. Siapa? Amalan anak-anaknya, amalan zariyah mereka itu. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Setiap amal mereka, setiap amal anak-anaknya akan dipampangkan, ditulis dalam bukti yang nyata. Malaikat nih, amalan anakmu nih. Ini anak yang pertama sholatnya rajin, ini sedekahnya banyak, ini bacaan Qurannya bagus. Anak kedua begini terus. Inilah aliran pahala dari anakmu yang soleh kepada engkau orang tua yang sudah menunggu di alam barzakh.
Sampai kapan nanti? Dikumpulkan seusai kematian itu, dibangkitkan lagi, kiamat, udah kiamat dibangkitkan di padang mahsyar, maka nanti akan ada jannatu 'adnin yadkhulunaha min abaihim wa azwajihim. Nanti akan ada orang-orang yang digiring ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Siapa? Orang tua dengan anak-anaknya, dengan cucunya, Pak, digiring. Kenapa? Karena mereka orang tuanya beriman, anaknya beriman, cucunya beriman, maka digiring oleh Allah menjadi rombongan-rombongan orang-orang yang beriman dan masuk surga berjamaah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Itu ada surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar itu adalah surat orang-orang yang berbondong-bondong masuk surga. Disebutkan di ayat ke-73-nya itu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan nanti keluarga yang saling menguatkan dalam ketakwaan itu, orang tuanya kuat, takwanya kuat, imannya, anaknya pun sama, saling bergandengan, mereka digiring oleh malaikat, dikawal, Pak, masuk ke dalam surganya pun berombongan. Masya Allah. Mudah-mudahan solehnya kita akan berefek pahalanya bagi orang tua kita dan juga keluarga kita. Insya Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada beliau yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, silakan dibuka kitab hadisnya. Kita akan lanjutkan kembali mengambil sedikit ilmu dalam kitab Mukhtarul Ahadits Nabawiyah, rangkaian kaul sunnah qauliyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan baca subuh ini sampai hadis nomor berapa? Ada yang mencatat? Hadis 178. Oke. Silakan Pak dibuka. Hadis nomor 178. Kita baca bareng-bareng dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala'tu 'alal jannati fawajadtu aktsara ahliha al-fuqara wattala'tu 'alan nari fawajadtu aktsara ahliha an-nisaa. Rawahu al-Bukhari. Insyaallah ini hadis kita dengar dia baru kebaca kita di hadis ini. Perhatikan, bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ittala'tu, aku sempat diperlihatkan. Siapa aku di sini? Nabi sallallahu alaihi. Kata Nabi, aku sempat diperlihatkan. Berarti kalau begini dalam proses mi'rajnya Nabi, Pak. Nabi kan pernah mi'raj tuh. Ketika mi'raj kan dipertontonkan oleh malaikat tentang surga dan neraka, termasuk gambaran isinya. Ini kan dengan spiritual Rasulullah yang kita sudah mengimaninya bahwa benar terjadi peristiwa Isra Mi'raj itu sebagai bentuk Allah untuk membuktikan kebenarannya, kekuasaan Allah, keagungan Allah terhadap yang dibawa oleh Nabi, biar Nabi itu yakin. Kata Nabi, aku pernah dilihatkan alal jannati, tentang surga, fawajadtu, ternyata aku dapatkan aksara, yang paling banyak, ahliha, penghuninya itu al-fuqara, orang-orang yang fakir. Kita akan pahami nanti apa maksud fakir itu di sini. Wattala'tu, dan aku pun diperlihatkan alan nari, atas neraka, fawajadtu, maka aku dapatkan aksara, yang paling banyak, ahliha, penghuninya, an-nisa, kaum perempuan.
perempuan. Rawahu, riwayat hadis ini Al-Bukhari, oleh Imam Al-Bukhari. Secara teks sudah bisa kita pahami Bapak Ibu, setidaknya salah satu di antara kebanyakan penghuni surga dan neraka itu, di antaranya Pak, yang paling banyaknya adalah orang-orang yang fakir. Kalau yang surga, orang-orang yang fakir, baik laki maupun perempuan. Fakir di sini maknanya apa Ustaz? Orang-orang yang memang menggunakan hartanya dalam selama hidup di dunianya untuk hal yang baik, sampai mati dia habis hartanya. Sampai mati. Maka Nabi kan pernah berdoa ya, Allahumma ahyini miskinan katanya, atau Allahumma ini fakiran, ya Allah hidupkan aku dalam kondisi miskin, wa amitni miskinan, dan matikan aku dalam kondisi miskin. Ya ada lagi, Allahumma ahyini bil iman wa amitni bil iman, ya Allah hidupkan aku dalam kondisi iman dan matikan dalam kondisi iman. Ini pilihan. Dalam beberapa syarah disebutkan, yang disebut dengan orang fakir itu adalah maknanya mereka yang menjadikan semua yang ada itu dipakai untuk ibadah. Satu sisi juga adalah bahwa orang yang sabar dalam hidupnya ketika diberikan kekurangan dalam bentuk harta. Jadi fakir itu konteksnya harta, bukan fakir ilmu ya, fakir harta. Maka orang-orang yang susah secara harta di muka bumi, satu sisi juga kabar gembira dari Allah, setidaknya hisabnya pendek, ya kan? Karena harta itu ya ayah bunda, yang halal aja dihisab, apalagi yang haram disiksa. Kalau yang haram apa? Yang halal aja, yang jelas-jelas haram itu dihisab, apalagi yang haram. Kalau yang haram udah pasti itu jelas disiksa itu. Maka Nabi SAW itu, masya Allah ya, bukan miskin Pak. Nabi itu 9 istrinya dibuatin rumah semua, dikasih kuda semua. Kuda dulu kan kuda itu mobil Pak, kalau sekarang kendaraan. Ya, Bapak kalau punya istri 4 dikasih rumah semua kan? Belum tentu di satu atap ini kayaknya. Kalau kan bukan kenyataannya. Rasulullah bukan miskin Rasul. Walaupun mohon maaf ya kan, ketika menjelang wafat sudah habis hartanya Rasulullah, sampai rumah terakhirnya pun menjadi makamnya, kamarnya habis Pak. Sekarang kan jadi Rasulullah yang jadi makam itu kan rumahnya Nabi dulu, kamarnya juga ya, satu dengan masjidnya. Jadi ya sudah habis gitu. Tapi semua terabadikan dalam semua amal saleh. Hampir semua sahabat itu, Utsman, Abu Bakar, termasuk Khadijah. Makanya Rasulullah itu kenapa sangat kehilangan Khadijah ketika terjadi Amul Huzni, tahun kesedihan yang kemudian nanti akan datang ke Isra Mi'raj itu kan di awal At-Tabrani dengan itu salah satunya. 2 tamim Rasulullah, sanadain katanya. 2 tempat Rasulullah bersandar ketika berdakwah itu 2, 1 Abu Thalib, 2 Khadijah. Abu Thalib itu pamannya Nabi Pak, tamim dakwahnya Nabi. Abu Jahal itu Pak, sekasar-kasarnya Abu Jahal itu gak berani nyentuh fisik Nabi Pak, paling hanya mencaci, memaki, ya kan, mengembargo aja Nabi. Selama ada Abu Thalib gak berani tuh mengeksekusi dalam bentuk fisik, takut dia, karena Abu Thalib kan termasuk tokoh juga di waktu itu, ya kan. Tapi ketika Abu Thalib wafat, nah mulai Abu Jahal. Nah ini di waktu yang sama di tahun 10 itu Abu Thalib wafat, enggak lama disusul dengan Khadijah. Khadijah itu apa? Masya Allah. Khadijah itu Masya Allah
Ya, dalam satu riwayat ketika bicara tentang Khadijah, apa kata Nabi? Ketika Rasul bicara Khadijah, apa kata Rasul kepada Khadijah? Khadijah itu, ketika aku pulang ke rumah, kata Nabi, Masya Allah, ketika melihat wajahnya Khadijah, maka hilang semua masalahku hanya dengan melihat wajah Khadijah. Hilang kegelisahan Nabi di luar rumah itu, ketika pulang ke rumah, lihat wajah Khadijah, hilang kegelisahannya, hilang masalahnya. Terus Bapak kalau dari luar mau masalah, pulang ke rumah lihat istri Bapak, nah, nambah masalah apa hilang masalah? Hilang masalah. Makasih Bu. Insyaallah Ustaz, kalau saya banyak masalah di rumah, kalau pulang ke rumah hilang masalah. Berarti ibu kayak bijak. Kok bagi leher kenapa? Ada yang leher kayak sebelah sini. Ketika menikah dengan Nabi, ucapan Khadijah pertama itu apa coba? Masya Allah. Khadijah itu ngerti dirinya, dia itu paling kaya. Nabi itu lagi hitung kekayaannya sebelum menikah dengan Khadijah. Orang paling kaya di Arab itu waktu itu satu Khadijah, dua Abu Jahal, yang ketiga Abdurrahman bin Auf. Ini masih kafir mereka. Masih kafir, Abdurrahman masih kafir. Yang keempatnya Abu Bakar, kan Islam Nabi umur belum jadi Rasul kan. Nabi belum itu, Nabi itu masih muda, Nabi itu belum jadi istrinya, belum jadi suaminya Khadijah, belum itu yang paling itu Khadijah. Abu Jahal itu ngejar Khadijah. Kenapa? Abu Jahal itu berusaha apa? Dia punya anggapan kalau kawin sama Khadijah makin kencang duitnya, makin kencang usahanya, makin besar bisnisnya. Tapi Khadijah nggak mau. Khadijah tahu nggak mau. Khadijah kalau dia kawin sama Abu Jahal, udah ketutup sama Abu Jahal. Jadi nggak mau. Tapi apa? Qadarullah. Khadijah itu punya karyawan, ya, jujur, pedagang. Itulah Nabi Muhammad. Nah, membantu karyawannya Khadijah, Pak. Ngambil barang dari Khadijah, dibawa ke Syam, dagang. Tiap dagang itu barangnya habis terus. Kalau yang lain lama nggak habis-habis. Nabi itu tiap dagang 3 bulan pulang ke Mekah, dagang ke Syam, ke Mekah balik udah habis lagi. Saya penasaran Khadijah itu, di rumah Isa pembantunya. Coba mau dampingi itu Muhammad. Bagaimana sih cara dagangnya? Wah, habis terus jualannya. Diperhatikan nama dia. Ternyata dari sepanjang jalan diperhatikan. Dan ada kebanggaan dari Maisarah ketika pulang kepada Khadijah, ditanya oleh Khadijah, "Gimana Maisarah Muhammad itu?" "Ya Khadijah binti Khailid," katanya. "Ini orang ini kayaknya bukan orang." Itu semuanya. Kalau jalan tuh hampir semua kebun kelapa, kebun kurma itu tunduk gitu melihat apa. Terus awan mengikutinya gitu. Begitu tuh kelebihan Nabi dibanding manusia biasa itu, Pak. Jujurnya ya Khadijah, dia jujur banget. Dari sana mulai kesan pada dia. Wah, ini orang baik, ini orang jujur nih. Kayaknya harta saya ini bisa bermanfaat kalau diberikan sama orang ini. Udah, akhirnya ya Maisarah sampaikan kepada walinya Abu Thalib, pamannya, sampaikan kepada Abu Thalib, bisa aku menikahi dia. Itu baik, ini yang mau untuk perempuannya, Pak. Yang mau, akhirnya dilamar sama Khadijah. Baik, yang lamar itu bukan Nabi, Khadijah melamar Nabi, Pak. Lewat Abu Thalib, pamannya. Singkat cerita, menikahlah dengan Rasulullah. Ucapan yang pertama diucapkan apa? Karena Khadijah tahu dia orang paling kaya. Mungkin kalau bahasa kita mah kalau perempuan kaya mungkin laki itu kan gua yang paling kaya kalau laki-laki kan ini kan Khadijah paham apa kata Khadijah? Ya Muhammad, inna mali limalika, sesungguhnya hartaku ini hartamu ya Rasul. Digituin, hartaku ini hartamu. Kalau bahasa kita mungkin duitku ini duitmu. Kalau ibu-ibu sekarang kan lain kan? Kalau ibu sekarang apa? Duitku ya duitku, duitmu duitku. Kalau Khadijah dulu gimana gak menenangkan Nabi coba? Dia ngomongnya begitu, ya Muhammad, duitku duitmu ya Muhammad, begitu tuh. Ya kan? Masya Allah. Jadi Nabi itu merasa kehilangan dengan Khadijah itu karena sikapnya yang dahsyat luar biasa. Ya, rasa kehilangan. Maka
Rasulullah SAW termasuk Khadijah itu habis hartanya Pak, dipakai berapa habis sampai wafat. Sampai dalam riwayat Khadijah itu ketika wafat sampai pakai baju yang 80 tambalan Pak. Sampai Rasul bilang, ya Khadijah, kalau kau menikah dengan aku habis hartaku ini, hartamu itu akan kugantikan semuanya dengan bermohon kepada Allah, akan kugantikan dengan emas miliar yang tak ada habis dari akhirat. Khadijah juga bilang, ya Muhammad, andai kata kau nanti akan berdakwah, begitu besar tantanganmu akan melewati satu sungai, galilah kuburanku, kata Khadijah, jadikanlah tulang-tulangku sebagai jembatan kau melewati sungai itu. Khadijah begitu menyejukkan Rasulullah SAW. Habis Rasulullah habis. Tinggal kita apa yang tersisa dari harta kita hari ini? Apa harta kita? Sertifikat semua ditinggal, anak semua ditinggal. Dia akan masuk ke dalam dia itu dalam amal soleh. Maka jangan sampai menjadi orang yang fakir di akhirat nanti karena kita tidak punya amal ketika pulang. Itu maksudnya di sini. Jangan kaya di dunia dan fakir di akhirat nanti. Fakir dengan itu, maka kita kalau bisa kembali kaya dengan amal di akhirat, walaupun kita mohon maaf fakir di dunia, tidak apa-apa. Fakir harta tidak apa-apa, makin dikit harta kita, makin ringan hisabnya di hadapan Allah. Tapi semakin banyak menumpuk harta yang kita simpan, yang kita cenderung mencintai harta itu, maka makin berat kita untuk pulang kepada Allah. Maka bapak kalau pulang ke rumah, lihat lemarinya berapa baju yang terpakai keluarga. Ibu-ibu berapa lemari di rumah bajunya? Digantung udah lama nggak dipakai kan, udah besar makainya sok keluarin, apalagi keluarin sedekah ini. Ya. Kirim kemana yang butuh baju masih bagus. Kan kita di kandang begitu kan. Yang dipakai akan lapuk, yang dimakan akan jadi kotoran. Yang akan ikut ke akhirat itu adalah amal yang kita sedekahkan. Jadi jangan pernah kita gelisah ketika kita fakir di muka bumi ini, karena yang kita rebutkan SKS sekarang. Ketika engkau mencelupkan telunjukmu ke dalam air lautan, kau angkat kembali, ada tetesan yang terakhir, maka itulah nikmat dunia yang diributkan oleh seluruh makhluk di muka bumi ini dibanding lautan. Itulah nikmatnya akhirat. Jadi kalau nggak dapat nikmat dunia, jangan iri, hanya setetes kebaikan dibanding dengan akhirat yang luar biasa. Ustaz sering bilang kan, kalau kita melihat jaminan Allah orang yang bisa ibadah itu kan ternyata pahalanya lebih dibanding dunia ini ya Pak ya. Coba kalau dari sama jiwa ya. 2 rakaat sebelum subuh aja sudah lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Kalau kita besok itu berarti rugi kalau ada orang yang nggak sempat melaksanakan sholat sunat. Kalau 2 rakaat sebelum subuh aja lebih baik dari dunia dengan segala isinya. Lantas apa yang kita dapatkan hari ini yang sampai meninggalkan sholat? Gak sempat sholat sunat lagi hanya untuk mengejar nilai-nilai rupiah itu. Zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, ya Allah. Pada kata Nabi 2 rakaat yang sunnah aja lebih baik dunia dengan segala isinya. Berarti dunia kecil di hadapan Rasulullah, di hadapan Allah kecil. Belum yang wajibnya, subuhnya, belum tahajudnya, belum duduk dalam majelis ilmu. Maka di awal saya bilang tak ada nikmat yang paling besar yang Allah berikan melainkan nikmat ketika kita bisa ibadah di hadapan Allah SWT. Jadi ini adalah hidayah, ini hidayah Pak. Gak mudah untuk jadi jiwa seperti bapak ibu ini yang tiap waktu ke masjid berjamaah, duduk di majelis itu sudah lembut hatinya itu bapak ibu. Maka mesti dijaga ini. Gimana cara jaganya tadi? Kumpul-kumpul dengan orang-orang soleh, sering dengar nasihat-nasihat yang terus terjaga jiwanya. Sampai kapan? Sampai malamnya kita pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati subhanallah. Maka hati-hati ya, jangan sampai kita kaya di muka bumi tapi sengsara di akhirat nanti. Karena Nabi ternyata banyak menemukan
di surga itu adalah orang-orang fakir. Siapa usah orang yang habis apa yang dipakai untuk ibadah, cari bekal pulang di hadapan Insya Allah. Karena kematian kadang-kadang Masya Allah ya datang sebelum kita duga. Saya punya jemaah, Pak, ini cerita aja Pak, siapa tahu jadi ibroh ya. Punya jemaah kita ini Masya Allah ya. Cerita saya, Ustaz, saya ini kata dia, kan saya sering isi kajian-kajian Pak di beberapa sakar-sakar provinsi ya. Insya Allah tak saya ini kata dia kalau pensiun sudah siap udah buat kontrakan 50 kamar. Sebelum pensiun dia udah buat punya kontrakan 50 kamar dari tempat saya di kalau di sana kan banyak kontrakan pada rasanya. Ada ITERA kan di sana, ada kampus, ada UIN, ada Polda, bahkan kantor sudah banyak di sana. Saya itu katanya kalau pensiun kan kalau sudah ada 50 kamar, terus belum lama kemarin udah beli tanah 2 hektar ada sawitnya di kanan. Jadi kalau saya pensiun nggak nganggur katanya, Insya Allah lah udah ada investasi. Bagus banget. Berarti bapak saya dengan istri kalau mati ketika itu ada jaminan, ya kan, termasuk anak-anak udah dipersiapkan. Terus saya tanya, mau pensiunnya kapan? Masih lama sih katanya, 6 tahun lagi. Bayangin bapak ibu, 6 tahun sebelum pensiun sudah nyiapin apa? 50 kamar kontrakan, 2 hektar kebun sawit. Pensiunnya 6 tahun lagi. Wallahu a'lam qadarullah. Baru 2 bulan dia cerita begitu, belum sampai dia pensiun, kematian datang mengambil dulu. Mati, wafat beliau baru beberapa hari kemudian. Maksudnya apa Ustaz? Orang mau pensiun aja persiapannya 60 tahun sebelumnya. Ini kita mau mati besok atau lusa, apa persiapan orang? Itu aja cara berpikir. Mati gak punya harta, gak rugi enggak. Bapak jangan takut. Kalau mati gak punya harta gak apa-apa. Mati gak punya rumah gak apa-apa. Ya kan itu kalau mati gak punya iman Pak. Kalau mati gak punya iman itu yang bahaya itu. Maka jaga iman itu. Kayak saya bilang Bapak kalau sudah begini, Ibu sudah begini itu dijaga ini. Ini harta. Prestasi hidup itu adalah ketika mati dalam kondisi husnul khatimah. Itu prestasi ya Pak. Bukan jabatan apa yang kau hari ini, bukan berapa jumlah roh, bukan itu. Prestasi itu ketika di akhir kehidupan engkau menjadi orang yang saleh, itu namanya husnul khatimah. Itu prestasi dalam hidup. Daripada dulunya pernah jadi ini, pernah jadi itu, tapi menjelang kematian dia tak punya bekal apa ini. Kita subhanallah ya. Nasihat-nasihat yang seperti ini yang mesti Bapak Ibu dapatkan. Merenung ya. Jadi gak usah ribut lagi masalah dunia. Ibu sudah usia 50 tahun, ada bola, gak usah macam-macam lagi. Yang penting bisa makan, alhamdulillah. Hujan gak kehujanan, alhamdulillah. Gak usah lagi mimpi pengen punya emas 20 kilo. Bapak gak usah ganti mobil yang kira-kira lebih Alphard. Udah, itu aja Pak. Mau Alphard sama aja. Seperti gelinding aja udah. Persoalannya dipakai ibadah apa enggak? Mobil ada, motor ada, hujan gak ke masjid. Kata Allah gimana kamu ini? Hujan kok gak ke masjid? Alasannya hujan padahal mobil punya. Gak kehujanan, motor ada kalau merasa jauh. Tapi kenapa gak ke masjid? Hati-hati, dihisap harta itu. Dihisap oleh Allah. So tongkrongin mobil ke depan masjid sini. Kalau pas hujan itu rame. Kenapa lagi hujan Pak Ustaz pikir mobil kenapa? Orang gak mau tinggal berjamaah. Andai kata orang itu tahu tentang keutamaan berjamaah, maka dia akan merangkak berangkat ke masjid itu. Merangkak. Sekarang persoalannya bapak kakinya sehat, ibu kakinya sehat. Hujan turun gak ke masjid. Untung belum stroke kita ini. Ada mobil, ada motor pakai. Apa yang jadi kendala coba? Apa yang jadi kendala? Ini Pak bicara iman itu di sini. Iman itu di sini keberpihakan. Ya, halaman masjidnya luas. Itu kalau belakang kalau pakai parkir mobil berapa masuk mobil? 40 masuk kan? Masuk kan 40? Masuk. Ya, masukin di depan. Ya,
di masjid itu. Walaupun memang mohon maaf ada uzur Pak. Kalau hujan itu deras yang membahayakan boleh, tapi kan itu di Arab Pak. Di Arab itu kalau hujan Pak banjir, karena jarang, nggak ada sungai. Kalau di kita ini hujan deras juga selama sungainya jalan, nggak ada kalau hujan itu di kita Pak. Di Arab tuh hujan setahun sekali, belum tentu ada itu Pak. Nah kalau sekali hujan deras mereka membawa apa namanya banjir, limbah pada pasir. Karena kata Nabi kalau hujan boleh ke masjid. Nah kalau di kita ini, ya kan selama kita ini mohon maaf, ya hujan ya deras-deras angin aja ya. Nah kata aja udah, jangan sampai air jadi penghalang. Apalagi yang lainnya. Ini mau hujan enggak, jalannya bagus, lampunya terang, masjidnya juga enggak panas, karpetnya empuk, AC-nya dingin, lampunya terang, ustaznya datang sendiri, nyupir sendiri, masih nggak mau datang lagi. Mau dengan cara apa? Kata Allah, engkau mau datang ke masjid ini, hati-hati pada badan sehat. Babi ai ala rabbikuma, ditulis dari rumah. Babi ai ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Apa yang kau pikirkan di akhir usia ini? Udah, gak usah mikir yang aneh-aneh lagi. Ya kan? Istri mulai dukung suaminya biar banyak ibadah. Gak usah lagi subuh-subuh sangka-sangka. Apalagi sampai minta-minta macam-macam. Bapak juga sama. Jangan sampai ribut lagi urusan rumah tangga, mau mencari apa lagi sih hidup ini. Kalau bukan kita akan pulang kembali kepada Allah dalam kondisi yang terbaik. Mulai belajar bersih hati. Jangan iri, jangan dengki dengan pasangan. Jangan gampang kesal sama istri. Ibu jangan gampang kesal sama suami. Apa ibu dikeselin coba. Kalau udah mati menyesal salah satu di antara keduanya itu. Coba. Ibu-ibu yang sekarang masih punya suami bersyukur. Kalau udah janda, makanya yang sudah janda itu kehilangan ya. Bapak yang sekarang masih punya istri, mending ayo ajak ke masjid istri itu Pak. Ustaz kan sebaik-baik perempuan sholatnya di rumahnya itu dulu Pak. Dengan 3 sebab. 1, mohon maaf, jalannya masih belum dulu zaman Rasulullah. Orang kafir masih banyak, Rasul sedikit, jadi keamanan tidak pas. Banyak binatang buas dan tidak ada satpam di perempuan. Kalau sekarang konteks hari ini, masjid kita ada satpam perempuan enggak? Itu di atas masih kosong, di belakang sudah ada hijab, jalan juga aman. Bapak yang menemani, masya Allah, perempuan yang ke masjid akan mendapatkan pahala yang sama dengan laki-laki ketika dia tidak punya halangan di rumahnya. Anak-anak udah pada gede semua, udah pada bebas semua, udah gak punya orang tua diurusin, udah bareng-bareng ke masjid berdua. Apalagi yang dibutuhin. Masya Allah, mumpung masih bisa bersama, ya, masih bisa bersama, dikurangi, ya kan? Buat nyaman bapak untuk ibadah. Ya kan, maka baik keduanya buat tolak tu ala nari wajad tu aksar ahlihan nisa katanya. Sebaliknya ketika aku diperlihatkan dengan isi neraka, ternyata kebanyakan kaum perempuan. Tapi bukan berarti mendeskripsikan kaum perempuan, bukan. Ini kan sekadar hanya kabar kata Nabi. Berarti kaum perempuan itu, mohon maaf itu disinyalir oleh Nabi kebanyakan penghuni neraka. Ya karena memang kaum perempuan lebih banyak dibanding kaum laki-laki dunia ini, wajar. Ya kan kaum perempuan itu lebih banyak Pak dibanding kaum laki-laki. Makanya wajar kalau perempuan kita banyak penghuni. Terus siapa saja mereka pausan penghuninya itu? Ya kan satu saya kata Nabi kan, di yang perempuan tidak beriman kepada Allah, kemudian membangkang dengan suami, tidak taat dengan suami, ya, atau mungkin mohon maaf perempuan yang tidak menjaga auratnya dan lain sebagainya, banyak. Ya kan gitu. Ya silakan aja kita evaluasi bareng. Maka saya sering bilang ya, kalau pengajian ibu-ibu itu saya sering bilang, mohon maaf, sesolehan seorang istri itu bukan pada tahajudnya, bukan pada jilbab panjangnya, tapi ketika dia mampu menjadi istri yang dibanggakan oleh suaminya, tunduk dan taat dengan suaminya. Maka ibu kalau ngaji jangan lama-lama, cepat pulang, berikan senyum kepada suami. Kadang-kadang para istri itu
senang mendengarkan nasihat dari ustaz, tapi nggak senang dengar nasihat dari suami. Betul nggak Pak? Ya. Ibu adalah bidadari terbaik di rumahnya bagi suami. Bangga dan bahagia seorang guru itu ketika dia punya jamaah ibu-ibu yang di rumahnya penuh dambaan bagi para suami. Jangan ada cerita gitu, ngaji aja kayak minum obat, pagi ngaji, siang ngaji, sore ngaji, di rumah kayak setan. Kata suami merut aja, ya kan? Gimana caranya kalau kita tuh hasil ngaji pas ke rumah tuh ya Allah adem gitu suami itu melihat, adem. Bahkan mungkin mohon maaf ya, kecantikan di akhir usia itu bukan pada wajah lagi, sudah kepada sikap dan bahasa. Pak lihat istri walaupun sudah tua tapi lembut omongannya, senyum gitu, mungkin akan lebih tenang Pak. Itu menenangkan. Saya mau tanya coba, Bapak mending punya istri muda tapi gelisah tiap waktu, atau punya istri sudah tua tapi menenangkan Bapak di rumah? Oh ya Bu, kata Bapak mending punya istri tua tapi menenangkan. Ini udah tua gak pernah menenangkan. Mending yang muda aja usah gelisah gak apa-apa, karena yang tua juga menggelisahkan. Begitu. Jadi menenangkan gitu loh. Coba saya tanya sama ibu, Bu, mending punya suami udah tua menenangkan atau suami muda tapi menggelisahkan? Gini nih, ibu mending punya suami tua tapi ibu tenang daripada suami berduit tapi ibu gelisah. Mending tua menenangkan gitu. Ya kan apa-apa lah menenangkan gitu. Jadi ketenangan itu kunci. Udahlah, Bapak kalau punya impian macam-macam dengan perempuan lain, demi Allah Pak, akan buat gelisah itu nggak tenang gitu. Iya. Banyak cerita dengan saya, orang-orang tua yang menikah lagi sama istri muda itu ternyata gak bahagia, gelisah. Satu istri masih muda, dua guru kebiasaannya, kita udah gak sanggup lagi menutupi kemauannya apa, maunya main aja kemana-mana begitu. Ternyata istri muda itu gak bahagia Pak, gelisah juga Pak, stroke dikit mati kita Pak. Ini yang tua aja lah, yang penting menenangkan di rumah itu. Makanya itu harus menenangkan di masa tua itu kan. Buat ada suami gitu kan, Masya Allah, sok disiapin. Bapak mau ke masjid, dilihatin sarungnya, pokoknya pecinya gitu kan. Minumnya, Masya Allah, dilayani mana gitu. Nanti pas bapak sudah gak ada, ibu tuh merasa kehilangan, ya Allah, kayak gak bisa buatin kopi lagi, udah gak ada bapaknya. Bapak juga akan merasa gitu kan nanti. Pas itu sudah nggak ada, ya Allah baru kerasa begitu berartinya istri itu. Karena kalau dia mati udah ada yang nyiapin kopi lagi, ada yang nyiapin minum lagi, nyiapin baju lagi. Mau ganti dengan yang muda nggak berani, udah tua. Sudah jadi mati aja menduda sampai tua, kan? Menduda sampai tua sampai wafat. Alhamdulillah. Ujungnya apa? Saya tuh pernah mendengar Pak, doanya orang yang sudah tua dan dia bertahan dan nikah lagi. Apa doanya? Rasul ini doanya. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairun li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairun li. Itu doanya orang yang memang sudah tak punya pasangan di akhir tua. Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup ini baik bagiku, tapi matikan aku kalau kematian baik bagiku. Kenapa? Aku lebih baik menyusul istri yang sudah wafat duluan daripada hidup di dunia sendirian. Jadi akhirnya itu Pak, orang yang cinta pasangan itu apa? Ketika pasangannya mati, dia doa pengen segera menyusul. Kayaknya lebih bahagia sama istri. Pengen nyusul gitu, pengen nyusul. Kayaknya di kuburan itu lebih adem dengan istrinya ketemu lagi begitu. Makanya sampai ada yang bisa dipindah minta ditumpuk Pak. Istri juga begitu tuh istri itu. Ya, saudara, kayak dia udah tak betah lagi. Pengen nyusul bapaknya aja. Nyusul bapaknya, makanya minta. Nah nanti kalau ibu mati ditumpuk aja kuburannya ya. Ditumpuk sama suaminya. Walaupun Allah alam kata apa tidak ada, itu rahasia kan. Kalau ruhu min amri rabbi, kata Allah itu urusan engkau dan tidak tahu. Ya,
Tapi yang pasti kalau baca di Quran kan, orang soleh ketemu dengan orang soleh lagi kan, itu Pak, itu aja. Maka ikatan kita ini bukan hanya sekadar di dunia, tapi insya Allah baiti jannati sampai masuk ke surga. Nah ini Bapak Ibu, maka Ustaz sering bilang juga sih, sebenarnya ibadah yang paling baik bagi kita di akhir usia itu menatah hati. Walaupun ini Pak, ya sekarang mohon maaf gitu ya, kalau ngandelin sholat, mohon maaf gitu, fisik kita udah terbatas kan Pak. Ruku aja gak bisa benar-benar ruku kan, gak entok terus badan ini. Paling ruku tuh asal gini aja nunggu, nah gitu. Ketika duduk juga sama kan, gak bisa lama. Sujud juga kalau kelamaan ya yang praktikal nunjukin dulu gitu. Tadi itu fisiknya udah terbatas gitu kita ini Bapak Ibu. Ya kan, tahajud udah terbatas, baca Quran juga maaf udah mulai ngantuk, sering ngantuk. Terus apa yang kita andelin di akhir usia itu? Ibadah terbaik adalah qalbun salim, menatah hati. Jangan gampang marah, jangan gampang jengkel, iri, dengki, gampang kesinggungan. Sabar, ibu sabar memperlakukan bapak. Bapak itu sudah sepuh juga, ya kan, adanya juga manusia biasa, gak sempurna. Bapak juga harus sabar jika pilih istri itu juga sepuh gak muda lagi kan, gitu lagi kan. Masya Allah, berat hati. Inna fil jasadi mudghatan fa in saluhat saluhal jasadu kulluh wa in fasadat fasad jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Dalam badan kalian itu ada segumpal darah yang kalau segumpal darah itu baik ditata dengan baik itu, maka akan baik semua badannya ini. Maksudnya apa? Amalnya akan baik. Tapi kalau segumpal darah itu busuk, kotor, gampang marah, gampang kecewa, nyesel terus, gitu, maka semua perbuatannya akan hancur dan buruk. Ala wahyal qalbu. Kalian tahu apakah segumpal darah itu? Namanya al-qalbu. Apa qalbu? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyaallah. Satu hari nanti ketika hartamu itu udah gak ada artinya lagi. Jadi masa-masa beginilah mungkin Pak, mohon maaf. Yang Allah mau apa? Biqalbin salim, tata hati kalian. Saya titip dengan Bapak Ibu, kalau nanti Bapak mengalami stroke, gak bisa sholat dalam bentuk sempurna, Ibu gak bisa juga dengan sempurna. Satu ibadah, tata hati dengan baik. Yang keempat, satu, dikasih nikmat bersyukur dengan ujian bersabar. Yang ketiga, dengan takdir ridho, dengan amal ikhlas. Orang itu kalau sudah mengerti dengan takdirnya masing-masing, gak mungkin mengeluh. Di akhir tua ini kita bisa ditakdirkan sakitnya bisa sakit parah, bisa ditakdirkan kekurangan harta. Ridho dengan takdir, ridho dengan takdir. Dan ini adalah perkara yang mahal Bapak Ibu. Karena ternyata rukun iman juga yang paling keenam apa? Iman dengan qada dan qadar, takdir yang akan kita terima dalam kehidupan kita ini. Nah ini mungkin Bapak Ibu satu sisi bagaimana kita bisa merespon terhadap sabda Nabi ini. Aku banyak menemukan di surga itu adalah orang-orang yang fakir. Maknanya adalah orang yang di akhir usia makin berkurang hartanya, tapi juga mohon maaf dipakai untuk banyak ibadah. Bukan berarti bahwa dengan makan di akhir usia yang acap kali kalau kita ingat mungkin ada harta-harta yang kadang-kadang haram atau subat yang masih menempel di rumah kita. Maka sekarang banyak yang sedekah, banyak yang sedekah. Dulu Bapak yang pernah bekerja di mana dapat gaji, dapat uang seseran, uang nggak jelas, so bersihkan dengan cara apa? Banyak sedekah. Banyak uang kan ada doa itu. Wa in kana haraman fatohir. Ya Allah, kalau harta kami ini haram, pernah dipakai ini, dipakai itu, kami mohon sucikan ya Allah. Gimana cara mensucikannya? Banyak-banyak berbuat baik, cara bersedekah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Keluarkan oleh kalian zakat sebagai apa? Pembersih, sedekah
Sedekah itu maknanya bukan sekedar zakat aja Pak, sedekah, infak, apapun yang bisa kita lakukan. Tutahhiruhum wa tuzakkihim apa? Untuk membersihkan dan mensucikan. Bersihin harta yang dulu pernah kita ambil haram, ya tuzakkihim untuk mensucikan jiwa kita yang kita iri, dengki, pernah bersalah, pernah bertikai, berselisih masalah penghasilan dan sebagainya. Mungkin pernah ada jatah orang diambil sama kita, ya kan, mungkin kan yang tahu kan Bapak Ibu yang menjalani itu. Nah, maka mumpung ini masih kita masih hidup ini kan, kalau masih itu semuanya berguna Pak, semuanya berarti, bahkan semuanya masih ada waktunya untuk tobat, masih bisa. Tapi kalau sudah masuk dalam kematian, yauma la yanfa'u, akan bermanfaat bagi semua yang memiliki itu. Nah, maka mudah-mudahan ya kita bisa ya menjaga. Kata Nabi bahwa aku melihat kebanyakan di surga itu adalah orang-orang yang fakir, di mana ya adalah orang yang memang dia ketika sampai wafatnya habis semua hartanya untuk dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehendak anak punya rezeki masing-masing. Ya kan? Anak kita rezekinya kan ada rezekinya, jangan gelisah. Ada orang yang sampai ngambil yang haram untuk anak 7 turunan. Yang kalau nggak sampai apa-apa kayak halus. Aduh, kasihan ya kadang-kadang ini. Semoga Allah menyelamatkan kita ya Pak. Nah, yang kedua juga Nabi diperlihatkan ternyata penghuni neraka itu adalah banyak kaum perempuan. Nah, ini juga menjadi evaluasi ya kan. Kita walaupun wanita Pak, walaupun perempuan itu banyak penghuni neraka, tapi kan tergantung pada suami juga. Kan suami ini kan jadi imam dong. Ya kan, maka mau tidak mau mohon maaf gitu. Ketika istri itu celaka, ya suami juga terbawa dong. Ya kan, makanya jangan biarin aja lah. Memang dia calon neraka aja. Ya kita di suami tanggung jawab istri untuk auratnya, menjaga harga dirinya, gitu kan, memuliakannya, gitu kan. Kalau bisa kita bisa menyelamatkan istri kita memang masuk ke dalam surga bersama kebaikan-kebaikan atas sebagai suami. Insya Allah. Saya rasa dulu Bapak Ibu, satu hadis cukup membuat kita jadi ilmu dan tazkirah mengingatkan kita. Mudah-mudahan usia yang sedang kita jalani makin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan kita sudah masuk tanggal 2 Sya'ban ini. Ya, monggo silakan amalan Sya'ban itu sebagaimana amalan di bulan Rajab kemarin. Bapak Ibu yang memang bisa puasa silakan berpuasa. Ya, untuk dilatih Pak, biar gak kaget perutnya nanti. Karena dari Sya'ban akan masuk Ramadan. Jadi sekarang tinggal 28 hari lagi masuk Ramadan. Banyak-banyak doa yang tadi juga boleh Pak. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya, Bapak Ibu ini bisa ketemu Ramadan aja itu sudah alhamdulillah. Bisa sampai di Ramadan alhamdulillah. Karena Rasulullah kan doanya begitu, wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami bisa bertemu dengan Ramadan. Tahun ini bisa ketemu Ramadan lagi, wah masya Allah, dahsyat itu. Ya kan? Makanya siapkan dari sekarang, lima waktunya, berjamaahnya, baca Al-Qurannya. Ibu-ibu yang dulu pernah punya utang puasa, sok dibayar dari sekarang utang puasanya. Ya kan, jangan ditunda-tunda. Nah, untuk memancing bapak-bapak silakan sunat-sunatnya. Kalau mau tiap hari puasa Sya'ban boleh Pak, tidak apa-apa. Tiap hari Sya'ban boleh gitu kan. Kalaupun mau selang-seling juga boleh. Kalau tidak minimal yang Senin Kamis juga boleh. Kan lebih juga boleh. Ya. Jangan sampai pulang Sabat juga pernah puasa. Ya kan. Mumpung Ustaz karena Ramadan kan puasa selamanya. Justru terbalik. Sabat ini puasa. Nanti ketika Ramadan tidak akan terasa puasanya. Akan terasa biasa. Karena kita sudah biasa puasa. Sudah Sya'ban. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin, semoga kita dipertemukan Allah kembali dalam berikutnya. Di akhir mengangkat kedua tangan, dan kepala kita berdoa. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana
zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wa amalan sholihan